Alhamdulillah baik Pak. Ya, Alhamdulillah. cepat semua ya. Oke, baik. Pak Andri, pada hari ini kita akan mengadakan supervisi akademik klinis di kelas 8. Tapi sebelumnya kita berikan dulu sebagai observasi. Pak Andri, setelah mengikuti pembelajaran pendidikan dan guru penggerak mulai dari modul 1, modul 2, di modul 2 ada pembelajaran modul 3 Nah, jadi selama ini Pak Damri ada kesulitan atau kesulitan Bapak hadapi ketika melaksanakan pembelajaran? Kalau ketika melaksanakan pembelajaran, kesulitannya mungkin dalam pelaksanaan coaching itu kemarin ketika saya melaksanakan coaching bersama kawan-kawan, beda dengan melaksanakan coaching kepada siswa. Itu saja mungkin kesulitannya Pak. Artinya anak-anak itu ketika dilakukan coaching kepada anak-anak, kadang jawaban-jawaban itu belum bisa dikeluarkan anak-anak secara jujur, sehingga kita sulit untuk menemukan arah tujuan daripada coaching tersebut. Oke, baik. Kemudian berkaitan dengan hal tersebut, upaya-upaya apa yang akan Bapak lakukan? Dari setelah pembelajaran modul 2 ini Pak, di situ kan disebutkan bahwa bagaimana cara melaksanakan coaching dengan baik itu nanti akan saya terapkan di dalam kelas dan juga sesama rekan sejawat, sehingga akan menghasilkan solusi ataupun jalan keluar yang terbaik. Itu nanti akan saya lakukan ketika saya melaksanakan coaching di dalam kelas. Pak Damri, kita kan akan melakukan supervisi akademik klinis. Iya Pak. Jadi kira-kira nanti kita di kelas mana Pak? Di kelas 6 Pak. Di kelas 6. Kelas 6. Sebelum kita masuk, ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak ajukan, di mana nanti dalam proses pembelajaran tentu Bapak sudah menyatakan tujuan pembelajaran. Iya Pak. Apa tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajarannya pada hari ini Pak, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan juga fungsinya, dan juga siswa mampu memahami rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Kemudian siswa nanti mampu menyajikan hasil pengamatannya tentang komponen-komponen listrik sederhana dan juga fungsinya dengan tepat. Kemudian yang terakhir, melalui diskusi kelompok nanti siswa mampu membuat 2 jenis rangkaian listrik dengan baik dan benar. Itu nanti tujuan pembelajaran kita pada hari ini Pak. Baik. Oke. Untuk mencapai tujuan itu tentu Bapak akan mengembangkan area. Jadi area pengembangan yang hendak dicapai Bapak apa? Area pengembangannya itu melalui pembelajaran berdiferensiasi Pak, yang akan kita terapkan nanti dalam kelas. Kemudian KSE-nya juga nanti akan ditimbulkan dan juga dikembangkan dalam pembelajaran dalam kelas. Kemudian discussion pertanyaan terakhir yang Bapak kita bahas itu Bapak
Strategi yang saya persiapkan yaitu pertama, pembelajarannya nanti menggunakan pembelajaran yang model berdiferensiasi. Kemudian itu problem based learning, pembelajarannya nanti dimulai dengan permasalahan sehingga anak menghasilkan ataupun mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian nanti terakhir Pak, di pembelajaran ini nanti akan diselang-selingi oleh ice breaking sehingga anak-anak bisa menumbuhkan semangat dan juga bisa belajar dengan konsentrasi sehingga apa tujuan pembelajaran pada hari ini bisa dicapai dengan semaksimal mungkin. Oke, baik. Oke, Pak Tandri, pertanyaan sudah Bapak sampaikan dan Bapak sudah memberikan tugas. Mudah-mudahan observasi ini bisa berjalan dengan baik. Iya Pak, iya Pak. Dan sebelum kita masuk ke kelas, tentu Bapak ingin menanyakan lagi, adakah yang masih ingin Bapak sampaikan? Saya rasa cukup Pak. Semoga nanti prakteknya ataupun pelaksanaannya di dalam kelas bisa saya laksanakan dengan semaksimal mungkin. Oke, baik Pak Tandri. Kapan akan kita laksanakan observasinya? Hari inilah Pak, hari ini. Setelah selesai percakapan ini, kita akan melaksanakan pelaksanaannya pada jam kedua pelajaran, yaitu pukul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, silahkan tempat duduknya dirapikan dulu. Mejanya didudukkan. Dudukkan mejanya. Oke, ini kawan kalian ini kursinya kosong, kemana? Hadir. Kenapa tidak hadir? Oh, tidak ada keterangannya ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita ice breaking dulu. Artinya kita lakukan penyegaran dulu, biar nanti ketika pelajaran dimulai, anak-anak semangat dalam mengikuti pembelajaran. Seluruhnya anak-anakku silahkan berdiri di samping bangku masing-masing. Ayo. Keluar dari mejanya biar nanti bisa bergerak. Ke depan. Perempuan yang di depannya, perempuan di depan. Ayo, kita mulai, semuanya bergerak biar nanti kita semangat dalam mengikuti pembelajaran. Ikuti yang di depan. Oke, ayo. Oke. Tangan diputar-putar.
seperti tangan diputar-putar, pegang bahu. iya, kuat. Tangan diputar-putar, pegang lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Nah, Tangan diputar-putar, pegang tangan diputar-putar, pegang bahu. iya. Tangan diputar-putar, pegang lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ya. Tangan diputar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Cukup, cukup. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, bagaimana perasaannya setelah ice breaking tadi? Makin semangat? Oke, kalau begitu sekarang kita mulai pembelajaran kita. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita mindfulness dulu sebentar. Mindfulness itu artinya menenangkan pikiran. Silakan tangannya dijatuhkan, dijatuhkan. Nah, jangan ada yang bersandar. Kemudian tarik nafas. Lepaskan. Sekali lagi tarik nafas. Lepaskan. Sekali lagi tarik nafas. Lepaskan. Silakan dilipat tangannya kembali. Anak-anak, pada hari ini tujuan pelajaran kita adalah mengenal komponen-komponen listrik. Apa? Komponen listrik. Sebelum kita memulai pembelajaran komponen-komponen listrik ini, silakan anak-anak jawab dulu pertanyaan yang Bapak berikan dirinya. Waktunya 2 menit. Silakan dijawab dengan baik. Bagaimana anak-anak? Sudah siap? Oke, silakan dikumpul kembali. Sini, bawa ke sini. Ayo. Oke. Cukup. Dari jawaban-jawaban kalian ini, Bapak sudah tahu bahwa anak-anakku di sini ada yang cara belajarnya melalui video, ada audio, dan Selamat pagi Pak Dandri. pagi Pak. Pak Dandri, setelah kita melaksanakan observasi regulasi tadi, bagaimana Pak sekarang? Perasaan saya alhamdulillah lega Pak, senang, semangat, juga merasa lega lah dan juga puas setelah selesai melaksanakan pembelajaran tadi di kelas 6. Oke, baik. Tentu dengan Bapak merasa lega ataupun merasa berhasil, merasa dalam kegiatan proses pembelajaran lancar, dan Bapak merasakan ketenangan, kebahagiaan apalagi sudah Bapak dapatkan. Jadi dalam hal ini Bapak punya refleksi sendiri ya. Kira-kira Iya, Pak. bagaimana refleksinya Bapak? Setelah melakukan pembelajaran itu Pak,
ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu sangat bagus diterapkan di dalam kelas. Kemudian pembelajaran yang dibarengi dengan ice breaking juga dan juga mindfulness itu Pak sangat membantu anak-anak untuk fokus dalam pembelajaran. Memang kalau bisa dalam setiap pembelajaran itu ketika melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi harus dibarengi dengan mindfulness dan juga ice breaking yang menumbuhkan semangat siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya dengan referensi Bapak tadi, dari Bapak lebih akan memahami artinya topik percakapan hari ini. Tentu Bapak punya kata-kata sendiri yang kira-kira kata-kata apa yang sudah Bapak punya? Dalam percakapan hari ini topik yang saya dapatkan pertama pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bagaimana melaksanakan coaching dengan bagus, juga bagaimana melaksanakan pembelajaran dengan model ataupun dengan menumbuhkan sifat sosial dan juga emosional siswa. Oke, baik. Pertanyaan terakhir barangkali dari Bapak ya. Setelah melaksanakan observasi di kelas Bapak tadi, tentu banyak hal-hal yang sudah Bapak pelajari dan lakukan. Dalam hal ini tentu Bapak dalam tanda kutip Bapak punya pemikiran bagaimana selanjutnya untuk lebih baik lagi, untuk lebih membuat anak-anak lebih bergairah dalam mengikuti setiap pembelajaran yang Bapak laksanakan. Tentu Bapak akan punya pemikiran ke depan. Bapak punya rencana tindak lanjut apa ke depan? Pertama, membekali diri dulu Pak, membekali diri supaya lebih paham tentang pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana cara menumbuhkan sosial emosional siswa melalui pelatihan-pelatihan dan juga referensi dari YouTube nanti dan juga internet. Ini akan saya pertajam sebagai pembekalan bagi diri saya. Kemudian untuk berikutnya saya akan berencana untuk melaksanakan pembelajaran di dalam kelas dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga selalu dibarengi dengan ice breaking, mindfulness dan juga pembelajaran yang menumbuhkan sikap sosial dan juga emosional siswa. Itu nanti rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan untuk hari-hari kedepannya agar siswa lebih semangat lagi Pak. Kemudian tujuan pembelajarannya lebih terarah, tujuan pembelajarannya dapat dicapai dengan semaksimal mungkin. Itu kira-kira tindak lanjut yang akan saya laksanakan Pak. Oke, baik Pak David. Sebelum kita tutup perbincangan kita di pagi hari yang cerah ini, Bapak informasikan untuk Bapak Damri untuk di TI 5 nanti. Iya Pak. Sebelum pelaksanaan TI 5, Bapak coba membangun kerjasama dengan rekan sejawat. Iya, Dan Bapak nanti setelah terbangun kerjasamanya, Bapak observasi rekan sejawat itu dengan dimulai nanti dari cara observasinya, kemudian nanti observasi kelasnya, kemudian nanti setelah selesai observasi kelas rekan sejawat tersebut, nanti Bapak laksanakan lagi proses observasi. Terus jangan lupa Bapak ingatkan dia untuk pembuatan RTP dengan metode RTP yang berdiferensiasi dengan menerapkan KST. Iya Pak. Iya Pak. Nanti akan kita lihat lagi progresnya ketika di pendampingan itu sendiri. Iya. Oke, terima kasih Pak Dabrin. Terima kasih Pak. Dan setelah pelaksanaan observasi hari ini, Bapak akan lebih baik ke depan dan bisa membawa perubahan. Artinya untuk diri Bapak, untuk sekolah Bapak. Terima kasih. Iya Pak.